yeah. I'm talking about you, yeah. To all of my friends left the room, yeah. They won't go back. Oh, I hate how much I love you, and I hate how much I care. I spend all of my money and all my time, 'cause I hate, I love, I do. I hate how much I love you. Yeah, I hate how much I love you. I hate how much I love you. I emptied out my bank account just so that I can take you out. Hai. Oh my god, balik lagi sama kita di Jumat Ceria ini. Di mana lagi kalau bukan di Maksi Micin. Makin didengar, makin lagi. Yeay. Keren banget, kita udah masuk minggu ketiga di bulan Desember nih teman-teman. Tanpa terasa sejak kita start mulai podcast sampai akhirnya kita sudah di minggu ketiga bulan Desember. Hawa-hawanya udah rasa liburan sih sebenarnya. Apalagi kalau di TV udah muncul Home Alone ya. Itu udah berasa liburan banget. Bener sih, itu tontonan dari zaman kapan ya. Tetap aja kalau misalkan menjelang Natal dan Tahun Baru pasti yang akan di-setel tuh Home Alone gitu. Pasti gitu, 1, 2, 3 sampai Michael Culkin-nya berubah gitu ya. Itu pasti akan Home Alone. Gila banget sih. Wah, ini udah mau musim liburan. Terus biasanya juga kita kan udah pada booking ya buat cuti, main, keluar kota. Kalian enggak ya, pasti mau kemana juga, ya kan? iya. Bingung banget mau kemana gitu, soalnya kan kayak tahun ini gara-gara corona kan beda ya. Jadi kayak nggak sebebas dulu gitu, kayak kalau mau ayo yuk tahun baru kemana gitu, kita jalan-jalan. Tapi kalau misalkan sekarang bisa sih, maksudnya kalau mau jalan-jalan bisa, tapi maksudnya kayak banyak gitu loh yang diperhatiin, yang perlu dicek-cek segala macam. Jadi perintilannya, bawaannya, persiapannya lebih repot. Bener banget sih, kayak banyak orang yang udah persiapin liburan, mungkin ya sampai saat ini mungkin masih bisa ya keluar kota ya, yang paling deket-deket aja kali ya gitu. Mungkin yang naik pesawat gitu, yang keluar negeri mungkin belum bisa. Tapi yang penting adalah jangan lupa jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak gitu ya. Kita doain juga untuk liburannya semoga lancar gitu ya, semoga happy, nggak ada sedih-sedihnya gitu. Amin. Cuman ini intronya jadi kayak iklan layanan masyarakat ya. 3M. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Maksi Micin, belum kerjasama sama siapa-siapa. Sun doain aja kita bisa kerja sama yang mungkin yang pemerintahan atau apa non governmental juga yang pengen buat iklan layanan masyarakat lewat Maksi Micin bisa loh. Tetap ya promosi ya. By the way, kita udah episode 5 sepertinya. Bener bukan teman-teman? Yes. Bener banget. Ini kalau orang pacaran tuh 5 bulanan ya judulnya ya, Happy Mansari ya. Gitu. Kita udah 5 bulan bersama 5 episode bersama. 5 episode bersama nemenin teman-teman Maksi Micin selama makan siangnya di hari Jumat. Semoga tetap senang ngedengerin kita yang walaupun rada caur ini, setiap ngobrol nggak pernah jelas, tapi ya semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Amin. Nah, hari ini kita akan bahas topik lagi yang menarik. Apa nih kira-kira teman-teman? Yoi, masih di series pertama kita, 13 Reasons Why to Live. Dan hari ini kita bakal bahas reason yang ke-9, Why to Live. Tapi sebelumnya gue mau nanya, kalian merasa dicintai gak sih? Ya, maksudnya gini, karena hari ini tuh kita bakal ngebahas temanya yaitu Everyone Loves Me and I Love Them a Lot. Gitu.
Emang ada yang ini, maksudnya ada yang mencintai lo banget? Kalau gue sih, Ya, ya biasa aja. ada dong. Ma bapak gue kan cinta sama gue sepanjang masa loh. Ya enggak? Dari Iya lahir loh. bener. Iya, tapi nih ya kalau misalkan ngomongin everyone loves me, kali aja loh Sarna, kalian tuh punya secret admirer gitu yang, wih deh, ya ampun, Sarah cantik banget, Hasna cantik banget, cinta banget gitu kan, siapa tahu. Boleh lah ya, kayak Geli gitu. ya. Itu Hasna duluan sih yang jawab ya. Nah, nggak ada siapa dong. Tapi boleh ya, biar kayak di drama-drama gitu. Tapi nggak ada kan, tidak bersosialisasi. Siapa? Oh iya. Siapa tahu kan secara virtual ada gitu kan ya. Boleh kenalan. Boleh kenalan ya, boleh kenalan dulu secara virtual. Nanti kalau udah corona udah selesai, ketemulah. Kopi darat kalau zaman dulu orang bilang. Kopdar. Aduh, secret admirer. Coba mungkin cerita kisah cinta kita kayak di film-film gitu ya. Siapa tahu kan ada yang datang-datang ngasih coklat, bunga, martabak. Juga terima. Malah juga enak, martabak bisa dimakan sekeluarga. Iya benar. Bener. Tapi semoga didoakan, entah itu secret admirer atau yang beneran nggak usah admirer juga kita doakan lah, semoga segera untuk kita bertiga ya. Iya, amin paling serius nih. Amin. Oke. Tadi kan temanya everyone loves me and I love them a lot. Ini kan ada 2 kalimat berarti ya. Yang pertama everyone loves me. Sebenarnya sih kalau gue pribadi nggak begitu paham ya, maksudnya what love means di sini. Cuma pernah nggak sih kayak kalian tuh wondering gitu, orang-orang tuh gimana sih ke gue? Suka nggak sih sama gue? Atau apa malah benci sama gue gitu? Tapi lebih ke cinta dulu aja deh sekarang nih. Kalau gue nggak everyone juga sih, soalnya ya gue juga tidak suka everyone. Kayak beberapa Tidak suka everyone. Tapi mungkin kalau misalkan being loved by siapa, sama ini paling ya, sama keluarga, sama teman-teman. Kalian juga pasti mencintai aku apa adanya, benar kan? Sebuah Gak ada pertanyaan yang yang mau sulit. aku. Enggak. Tiba-tiba batuk nak. Kayak gue butuh OBH. Aduh, iklan sensor. Pip. Udah, gue undur diri dulu ya. Dah. Bye nak. Jangan ngambek apa nak. Jangan dong. Nah, kita sayang kok sama Hasna. Oke. Dua nih Iya, Hasna. Saling menyayangi, kita saling menyayangi. Bener kita saling menyayangi. Aku sayang Hasna, aku sayang Febri kok. Oh. Kutuk. Aduh, bener. Tapi ya sebagai Mama Dedeh, aku kembali sebagai Mama Dedeh deh kalau setiap episode. Entah kenapa itu aku dirasuki Mama Dedeh. Karena memang begitu, nggak ada jawaban lagi. Nggak ada jawaban lagi. Nggak ada. Nah, sebagai Mama Dedeh, asik. Gue selalu mencoba untuk menebar kasih sayang ke semua orang. Asik, ya ampun. Menebar kasih sayang ke semua orang. Tapi bukan PHP-in orang ya, gitu. In a good way ya. Jahat, Mungkin- jangan PHP. Jangan dong, jangan PHP. Aku nggak PHP kok. Tapi ya mungkin bisa dibilang adalah untuk mencoba respect dan menghormati setiap orang sih ya. Kayak saat kita lagi ngobrol sama orang gitu ya, kita mencoba untuk terlebih dahulu memahami orang tersebut gitu. Dia ngobrol apa, dengerin dulu ceritanya, dengerin dulu kisahnya, baru kita bisa komentar atau kasih advice kalau emang dibutuhkan gitu. Kayak dari situlah menurutku bisa juga kayak timbul kasih sayang gitu ya, antar teman, sahabat, atau mungkin siapapun itu. Terus tapi balik lagi sih, ini kayak dua sisi mata pisau. Kita juga nggak bisa berharap bahwa kita mungkin sayang sama orang tersebut juga balik lagi sayang sama kita gitu. Mungkin ada ucapan atau sifat kita yang buat
gak nyaman orang tersebut, jadi mungkin agak sedikit tersinggung atau apa gitu ya kan. Tapi kita di situ harus bisa terima bahwa emang gak semua orang bisa suka sama kita gitu. Kalaupun emang kita tahu kesalahan kita, emang tahu kenapa orang itu gak suka sama kita bisa memberanikan diri untuk oke, gue minta maaf dan mencoba ke depannya untuk lebih hati-hati dalam berucap dan bersikap gitu. Balik lagi, kalau menurutku adalah love and hate itu adalah hubungan paling romantis dalam hidup kita. Percaya atau tidak, kalian pernah merasakannya atau tidak, itu hubungan paling romantis loh. Saling berdekatan dan berkaitan. Kayak apa ya, kayak orang pacaran gitu. Love and hate ini selalu bersama gitu ya. Kayak ya ada di sekeliling kita, mungkin entah kita nyadarin atau enggak gitu. Dan satu lagi adalah bahwa itu adalah sebuah realita yang kita harus terima. Karena bukan tugas kita untuk selalu membuat orang bahagia, tapi menjadi tugas kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Mantap. Subhanallah, memang kalau Mama Dede super Wah, KW Mama yang Dede lagi ngomong. Aduh. Tapi ya menyambung dengan lagu yang kita putar di atas juga loh. Oh iya, bener juga. Tapi BTW, gue mau nge-highlight tadi ada kalimat Sarah yang bilang love and hate terkadang adalah hubungan yang paling romantis. Tapi di sisi lain menurut gue itu juga bedanya tipis. Ketika lo semakin membenci orang, lo semakin memikirkan dia. Bisa juga tiba-tiba lo bisa cinta gitu sama dia, ya nggak sih? Ini siapa aja ya, maksudnya nggak, entah itu lawan jenis atau temen gitu kan dulu tuh zaman SMP SMA kan pasti ada aja yang kayak ih dia apaan sih gitu. Iya nggak sih, itu tipikal anak-anak banget ya. Cinta monyet ya, FTV gitu ya. Iya, jadi kayak yang Sarah bilang tadi, apapun yang kita lakuin juga, perilaku ataupun sifat yang kita punya itu pasti ngebawa dampak bagi orang lain dan bawa pendapat juga bagi orang lain, apakah orang itu suka atau enggak sama kita. Dan emang bukan tugas kita juga, bener kata Sarah tadi, untuk ngebuat orang itu suka sama kita. Tapi ya mungkin kalau misalkan kita mau lihat, gue gak tau sih ya, mungkin kayaknya gue cenayang. Cenayang, oke. Kayak kita bisa berburu sama cenayang ini. Oke, ini lewat intuisi kesotoyan gue. Jadi kalau misalkan lo lagi berkomunikasi nih sama orang, terus lo pengen tahu sebenarnya orang itu nyaman apa enggak sih, itu kan biasanya kita bisa nih ngelihat dari gestur tubuhnya dia. Ya walaupun kalau kata pepatah kan dalamnya laut siapa yang tahu ya, alias gak ada orang yang tahu persis gimana yang kita rasain ketika kita lagi berkomunikasi dengan orang. Tapi at least ya lo lihat aja intonasi dia ngomong, cara dia menggerakkan anggota tubuhnya, cara dia menggerakkan alis, apalagi mata sih. Mata tuh nggak bisa bohong soalnya, parah. Mata nggak bisa bohong. Iya. Hati-hati Feb. Ini kayak lagunya Jazz, dari mata turun hati. Oh, aduh. Hasna. Jadi itu kayaknya rule-nya berlaku untuk Hasna kayaknya sih. Iya. Aduh, Hasnas. Kalau kayak kata orang Betawi, sae dah. Iya, sae. Tapi benar sih kata Febri, mungkin itu bisa jadi salah satu cara bagaimana kita tahu respon sesungguhnya orang tersebut dari gestur yang diperlihatkan gitu ya. Bukan kita berarti ahli gestur, tapi kan ya kita bisa ngeliat lah sedikit-sedikitnya ya. Dari mata, terus dari gerak-gerik, kita juga bisa lihat apakah orang itu suka atau tidak gitu ya. Walaupun demikian, menurut gue apapun yang orang rasakan ketika berkomunikasi sama kita harus ambil positifnya. Dan gak lantas merubah perilaku orang tersebut gitu kan ya. Misal kita tahu nih orang yang kita lagi ajak ngomong bete, misal gue lagi ngobrol sama Febri, ternyata Febri bete sama gue gitu kan ya. Mungkin kelihatan dari gesturnya atau dari gerak-geriknya, atau rasanya dia udah mau pengen beranjak dari kursi meninggalkan gue pergi kalau dia lagi bete gitu kan. Cuma tahu kayak gitu. Tapi kita mencoba untuk kita pun jangan ikutan bete gitu loh, jangan merusak suasana yang ada gitu. Apalagi kalau misalnya kalau itu cuma berdua mungkin ya oke lah gitu, kita masih bisa. Kalau beramai-ramai kan
agak susah kan, jadi kayak merusak suasana gitu, kayak lu ada pesta tiba-tiba ada satu yang bete, semuanya jadi ikutan bete kan jadi nggak enak gitu kan. Jadi mencoba untuk mencairkan suasana walaupun emang berat sih, tapi ya pelan-pelan gue yakin bisa kok. Iya bener. Jadi kayak kita semacam perlu kontrol ini ya, apa namanya, emosi. Jadi biar kayak tidak merusak yang udah enjoy aja gitu. Oh iya, terus apa? Nah iya, jadi waktu itu tuh bapak tokoh accounting dan pajak kantor kita bilang sebenarnya nggak semua orang suka sama kita gitu. Soalnya ya kayak kita udah melakukan apapun yang misalnya menurut kita ya oke aja, tapi ternyata ya apa namanya, pikiran orang gitu dan pengalaman orang kan beda-beda, jadi menafsirkan perilaku kita kan juga pasti beda-beda. Tapi ya kalau misalkan ada yang nggak suka, kita bisa tutup mata aja, atau kalau misalkan emang itu bisa apa namanya, maksudnya membangun kita kalau yang jadi jaga omongan atau jadi jaga diri gitu, jadi ya kita jadi masukan. Tapi kalau misalkan kayak cuman nge-hate nggak jelas gitu, ya udah tutup mata aja. Wih, ini thanks banget loh untuk salah satu tokoh accounting dan bapak pajak kantor. Tapi exactly ya, soalnya banyak nih netizen yang komennya tuh negatif, pedes, sampai ngebuat mental orang itu bisa drop down gitu. Jadi ya benar tadi kata Asna, mencoba untuk mengontrol emosi. Kalau kita dengar kalimat-kalimat yang negatif, ya udah buang aja. Orang itu juga nggak membangun kan, maksudnya belum tentu dia itu lebih baik daripada gue, dan belum tentu gue lebih kalah daripada dia. Oke, nah tadi kan kita ngomongin tentang Everyone Loves Me ya. Coba kita beranjak ke kalimat yang selanjutnya, I love them a lot. Ini kayaknya lebih mudah ya, karena ini kan dari sisi kita. Walaupun kita nggak mencintai semua orang sih. Bener sih yang kata Febri omongin. Nah, mungkin karena kita lagi ngomongin I love them a lot nih, sekarang kita udah mulai beranjak ke tema bagian selanjutnya dari tema hari ini. Menurut gue ya gampang ya, gue rasa juga nggak ada yang nggak sayang sama keluarga sih, ya nggak sih? Kayak misalnya apalagi ibu gitu ya, apa ada? Aku bingung gitu, kayak nggak ada ya? Nggak ada. Bentar lagi hari ibu loh, Sar. Iya, bentar lagi hari ibu loh, nggak mungkin nggak sayang sama ibu loh. Aduh, dikutuk jadi maling kundang, gimana? Semoga ibunya ngutuknya bukan jadi batu, jadi emas gitu ya, biar bisa dijual di pegadaian. Biar cepet kaya itu. Agak bermanfaat gitu, cuman batu gitu. Bener. Ya bener kan gitu. Kok pintar sih lo? Ya emang. Lucu banget. Saya kutuk kamu jadi batu. Hei, dijual enggak, cuma dipandangin doang. Kesel iya tuh orang tua. Jadi emas ya kan, bisa dijual nanti di pegadaian. Wah, berapa kilo tuh. Kalau anaknya bisa manfaat ya kenapa enggak? Mimpi loh anaknya. Iya sih, tapi ya kayak janganlah gitu, maksudnya kayak maling kundang itu cuman ada di cerita aja gitu, maksudnya jangan sampai kayaknya nggak ada juga gak sih, atau gue yang nggak tahu, tapi Inje aja Inje panutan Startup. Inje kembali ke startup. Inje aja udah lama nggak ketemu neneknya, itu dia masih itu loh, apa namanya, terharu, sedih, seneng, sedih, terharu, semuanya campur aduk. Itu scene favorit gue banget, sampai gue nangis. Jadi kayak ya walaupun hitungannya dia itu ya, apa namanya, kayak dari kecil sampai segede itu dia nggak ketemu sama neneknya ya, mana rumah jauh, terus ego juga jauh gitu. Tapi kan kayak masih ada
dia masih menyayangi neneknya gitu. Rasa sayangnya masih ada ya, Nak? Masih ada rasa sayangnya. Udah ya, masuk aku ya? Iya. Oke, masuk kamu. Nah, kalau tadi Hasna ngomongin Inje, nah coba gue sekarang ngomongin Ji Pyong. Ji Pyong malah nggak punya keluarga nih. Dia nggak punya keluarga yang sedarah, tapi karena dia diasuh sama si neneknya si Inje ini, si Ji Pyongnya sayang banget. Maksudnya gini, tingkat kerespekan orang itu bisa membawa dampak seberapa sayangnya orang itu ke orang lain gitu loh. Ya kita ambil contoh aja kayak misalkan anak-anak di panti yang diasuh kemudian sama orang tua asuh kan jadi nggak membedakan lah gitu, mau mereka orang tua tiri, mau orang tua yang anggap lo anak tiri, cuma kan mereka tetap saling menyayangi kalau emang yang memang sayang ya. Beda lagi kalau ceritanya Cinderella. Iya, Cinderella. Cinderella. Bener, bondingnya kerasa ya, Feb. Walaupun gak ada hubungan darah, tapi bondingnya tuh kerasa karena emang sering interaksi ya. Benar. Nah, tapi nih ya, mungkin nggak tahu sih, mungkin di sini teman-teman ada yang pernah nonton atau Sarah atau Asna pernah nonton film dokumenter di Netflix yang judulnya American Murder. Jadi ini tuh nyeritain tentang murder in family gitu loh. Itu menurut kalian gimana? Maksudnya kan mereka keluarga, tapi si suami ini membunuh anggota keluarganya gitu. Gimana? Yes, aku nonton Mbak, sama keluarga aku kebetulan. Kayak kita iseng, nonton, kita coba di komentar ini. Wah, ternyata menguras emosi jiwa dan raga gitu ya selama nonton. Gitu yang kayak ini orang kenapa gitu, kayak timbul banyak pertanyaan di kepala gitu ya, kayak wah, ini adalah salah satu perbuatan terkeji yang pernah gue lihat ya. Terus tapi ya bener sih gitu, kayak sorry gue bukannya bawa urusan ini kayak sosok agamais atau apa gitu ya, tapi menurut gue adalah setiap agama mengajarkan yang namanya kita beriman kepada Tuhan dan untuk tidak saling menyakiti. Semua agama gue percaya itu pasti kan ada gitu ya, tapi ini kayak lu ngakuin itu ke anak istri lo dengan perbuatan setega itu tuh lo gimana gitu jalan pikiran lo. Itu yang masih gue sampai sekarang wah nggak ngerti lagi sih gue. Mungkin bukan dari film itu juga sih, bukan film itu aja gitu, tapi dari yang kisah-kisah lain di TV atau berita gitu, kayak lo gimana sih gitu, otak lo di mana, kalau kata kasarnya gitu ya, sorry but otak lo di mana sih gitu, pikiran lo di mana sih, lo nggak punya iman apa gitu, nggak punya perasaan gitu. Iya, itu banget sih, jelas itu benar-benar. Jujur gue belum nonton karena karena kayak aku kan berhati lembut malas. Aku nontonnya. Tapi sempat dengar juga sama baca dari reviewan, katanya mau kayak dia bisa dibilang ini ya, kayak nggak sayang sama keluarganya, tapi ada juga kayak playing victim gitu loh. Tapi gue belum nonton, nanti gue nonton deh habis ini, tapi takut. Oke. Jadi deh, nanti next episode-nya bisa diceritain kalau hasilnya. katanya ini ya, akhirnya dia ini ya, yang bunuh itu dia ngaku ya. Aku sih akhirannya, walaupun dengan sebelibet-belibetnya itu sama polisi ya, Sar ya. Itu bener-bener yang kayak wah gila sih, mind blowing. Iya, mind blowing banget. Nggak habis pikir sih. Iya, tiap orang gue rasa memang punya lah ya beban hidupnya masing-masing. Mungkin dia pun juga punya beban hidupnya yang akhirnya memutuskan untuk melakukan hal senekat itu. Tapi seberat-beratnya beban hidup, ya gimana ya, coba untuk mencurahkan aja. Maksudnya ya kalau lo emang udah gak sanggup banget, lo kan bisa punya atau ke psikiater atau psikologi yang emang yang udah trusted gitu loh. Maksudnya gimana ya, yang apa ya, kalau emang lo gak punya orang dekat, entah itu sahabat, entah itu keluarga yang bisa lo tumpahin ceritanya,
ya lo nggak ada salahnya untuk pergi ke psikologi atau ke psikiater dan lain sebagainya. Seenggaknya lo punya tempat untuk nyurahin. Maksudnya kan beban orang beda-beda dan memang mungkin privasi, tinggal gimana kita ngontrolnya. Benar tadi kata Asna di awal, kayak semacam kita ngontrol emosi aja gitu yang harus kita latih, dan think it twice sih sebelum kita bertindak, sebelum kita menyesal juga nantinya, karena kan namanya penyesalan kan datang belakangan ya, dan kalau di depan kan datangnya berarti pendaftaran. Hehe. Aduh, lu hari ini Febri cukup lucu loh. Tapi bener sih, kayak setuju banget yang apa yang diomongin Febri dan Hasna sebelumnya gitu ya. Kayak ketika lo udah mencanangkan yang namanya kata-kata I love them a lot tuh, kayak otomatis lo mempunyai satu tujuan untuk ngejagain dia, entah itu keluarga lo, entah itu temen lo, entah itu sahabat lo, entah itu pacar lo. Itu udah kayak template yang ada di kepala lo bahwa ya udah, gue harus menjaga mereka dan memberikan kasih sayang kepada mereka gitu ya. Dan benar kata Febri adalah, intinya adalah setiap apa yang kita lakuin kita harus berpikir dulu, terlebih dahulu, pelan-pelan. Semua tuh butuh waktu, semua tuh butuh proses gitu ya. Nggak semuanya, jangan dipikirin karena cuman emosi sesaat. Gue pengen ngelakuin A gara-gara emosi sesaat, bukan. Berpikirlah rasional, jangan lupa juga ikutin perasaan. Tapi menurut gue adalah itu kayak hubungan yang erat juga gitu ya. Perasaan dan rasional adalah yang harus beriringan gitu ya. Kalau emosi itu sesaat, yang menurut gue bisa bahaya gitu. Jadi menurut gue adalah perasaan dan rasional harus berjalan bersamaan. Mikir kisah-kisah bahagia sebelumnya, apa yang bisa memperbaiki keadaan sekarang gitu. Jangan sampai lo menyesal kemudian gitu, karena yang lo lakuin karena hanya cuman emosi, bukan dari pikiran lo atau perasaan lo. Itu sih. Iya, hati dan pikiran perlu disinkronisasi ya. Yes, benar. Rasional sama hati itu adalah dua hal yang harus lo jalanin. Bukan berarti lo ngejalanin, gue cuma karena berpikir rasional, ya udah gue rasional aja gitu ya. Gue cuma pakai hati aja, enggak gitu juga. Dua-duanya harus berjalan sih kalau menurut gue. Iya sih, jadi nggak bisa ya kalau misalkan terlalu ngikutin pikiran kan jadi kayak jatuhnya apa ya, heartless gitu kan. Tapi kalau ngikutin hati jadinya kayak bisa jadi kayak, ih kok lo nggak mikir gitu. jadi yang benar-benar harus diatur porsinya masing-masing gitu. Jadi jadi kayak kalau misalkan boleh dirangkum. Jadi kayak kalau everyone loves me itu belum bisa dikatakan benar ya, maksudnya kayak ya belum valid juga, karena pasti ada aja yang tidak love kita, ada aja yang kayak nggak suka sama kita. Tapi kalau ngomongin I love them a lot-nya, berarti jaga siapapun orang yang kita sayang, orang yang sayang sama kita. Benar begitu bukan? Yes, setuju. Ya, kesimpulan dari hari ini sebenarnya kayak gitu sih. Mungkin sedikit nambahin untuk yang bagian everyone loves me. Ada hal yang bisa dijadiin motivasi. Jadi ada kata pepatah yang bilang kalau maybe not everyone likes me, but not everyone matters. Jadi ya kalau misalkan ada orang yang emang gak suka sama kita, ya udah gak usah dijadiin hambatan. Karena di dunia ini tuh lo gak akan pernah sendiri. Lo pasti punya keluarga, lo pasti punya sahabat, pasti punya orang-orang sekitar yang kenal lo banget, baik buruknya lo tuh gimana, but stay by your side. Jadi kayak nggak usah dipikirin orang-orang yang negatif-negatif kayak gitu, itu malah bikin kesehatan mental kita jadi drop sendiri gitu. Ayo bangkit, tetap pikiran positif, ya nggak Sar? Yes. Mungkin kalau si Febri tadi adalah menambahkan di everyone loves me, mungkin gue nambahin di bagian I love them a lot. I love them a lot gitu ya. Kayak lo mau sama keluarga lo, sama teman lo, sama sahabat lo, sama pacar lo, sama suami lo atau orang-orang sekitar lo yang lo sayangin,
anggap dia tuh kayak human diary lo gitu. Lo bisa menyampaikan cerita ke mereka, lo bisa menyayangi mereka, tapi balik lagi bahwa sayang itu kalau menurut gue adalah tidak berlebihan tapi tidak kekurangan juga. Semua ada yang dibilang secukupnya tuh yaitu gitu. Jangan sampai lo juga too much sayang akhirnya jadi posesif, lo kekurangan sayang mungkin akhirnya jadi terlihat cuek agresif atau gimana, seperti itu. Jadi ya secukupnya lah gitu, apa adanya gitu. Pokoknya ya tetap benar kata Febri adalah berpikiran positif, selalu berbuat baik. Karena kedua hal itu ya nggak pernah salah sih dalam hidup kita gitu. Wow. Pembicaraan hari ini cukup menarik sekali ya. Iya, agak berat tapi tadi ya di tengah ya. Agak berat di tengah. Tapi sejujurnya kalau mau dibahas ini bisa panjang banget sih. Karena setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Kayak kita bertiga juga tadi mau pendapat masing-masing itu juga berbeda gitu kan ya. Mungkin pendapat teman-teman di luar sana juga berbeda mengenai bagaimana kata mencintai itu sebenarnya ya kan? Yes. Benar banget. Seperti biasa, mungkin kita udah di penghujung acara podcast kita hari ini. Kita seperti biasa akan mengeluarkan quotes yang semoga bisa menginspirasi teman-teman Maximicin yang mendengarkan hari ini. Oke, Hasna, kami persilahkan. Jadi ini sebenarnya kutipan dari beberapa list buku gue di Google Play Books. Ada buku judulnya Every Word You Cannot Say. Jadi tuh ini tuh buku tuh kayak isinya semacam apa ya, kayak agak puisi-puisi gitu sih. Menarik sih. Jadi ada beberapa puisi. Ini yang covernya itu loh, covernya warna biru, ada bintang-bintang kecilnya. Nanti ini gue share di story. Asik. Rekomendasi buku. Jadi sebenarnya kata-kata yang gue highlight dari previewnya itu panjang, cuman intinya kayak yang kayaknya ini bisa masuk di episode ini deh. Itu ada you will love and be loved. You will hate and be hated. You will be cruel and you will be kind. Ya, jadi kira-kira gitu. Kayak setiap orang yang kita temuin pasti kan kayak punya cerita masing-masing ya. Terus jadi bisa jadi dia nggak suka sama kita atau kita nggak suka sama dia. Nah, jangan sampai jangan sampai mangkal-mangkalan. Tahu mangkal gak? Apa sih? Kayak mangkal tuh ya kesal. Mangkal tuh kayak kesel dalam hati. Jadi kayak jangan yang kayak kesal dalam hati tuh jadi malah merusak hubungan kita sama orang gitu. Oke, jangan mengotori jalan kita, jangan gitu. Udah pinggirin aja dulu. Kira-kira gitu sih menurut gue. Wah, gila. Thank you banget loh Hasna. Thank you banget untuk hari ini. Quotes yang menarik. Quotes yang menarik dan indah sekali. Nanti kalau gue udah gue share. Oke, siap. Bukunya sepertinya menarik banget nih ya. Oke, kayaknya semua udah disampaikan ya dari point of view kita masing-masing terkait dengan everyone loves me and I love them a lot. Yang penting jangan lupa untuk selalu berpikiran positif. Well, sampai ketemu minggu depan. Dimana lagi kalau bukan Maximicin. Makin didengar, makin lagi. Dadah. Bye. Dadah.